The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we can. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang.
Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan di tempat ini keren-keren banget hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari satukan hati, kita datang di dalam doa. Kami bersyukur buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kalau kami boleh ada Tuhan sore hari ini menghadap tahta kasih karunia-Mu, kami tahu kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya ucapan syukur kami, pujian penyembahan dan pengagungan kami yang kami mau bawa bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan jaminan firman-Mu, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Melampaui batas, melampaui pikiran kami Tuhan. Melakukan yang ajaib, menerobos kemustahilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disanjung tinggi, dimuliakan, disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan GBI Senayan City dengan penuh keyakinan sama-sama katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami nyatakan kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu melayakkan kami, memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, we worship you Lord. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak terima glory. Thank you Jesus. Mari jemaat saja dari awal katakan, begitu besar. Di saat aku percaya, kasih Mari sama-sama, come on singers. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Remember His love. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Thank you for your cross. Thank you for your love, God. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi nyatakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilurnya yang menyembuhkan. You have paid it all. It is done. Yes, Lord. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu besar Tuhan, melimpah di dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus dengan darah yang mahal Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Yesus, tiada pernah berhenti mengalir. Kasih-Mu Bapa bagi kami tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, setiap pagi, setiap hari. Oh, thank you Jesus. Buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu, buat keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bukan karena usaha kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Lord
raja melampaui batas. Show of your glory, God. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Engkau yang melihat setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang menilik sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ini gereja-Mu datang menyembah, sebab Engkau layak, Tuhan. We worship you, Jehovah. Yeshua HaMashiach, Elohim. You are working in this place as we worship you. Your glory fall. You are lifted up. Shekera baba sekera baba so kera base karabas. Kiana mo yarabase yarabase rabas. Na na no. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Yes Lord. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian. Mari bangkit berdiri sama-sama, nyatakan kemuliaannya. Kemuliaan
3 in 1. Hey! Yang Esa. Sepakat nyatakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Sing haleluya, 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 ketiganya yang One more time, come on. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Shout hallelujah. You deserve all the praise. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Engkau layak ditinggikan, layak dipuji. We celebrate you today, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tangan, wuih. Haleluya. Kami merayakan-Mu Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan. Kemenangan Dia berikan. Katakan amin. Hey. Ayo menari di hadapan Raja. Hey. The Lord is the shepherd, I shall not want. The Lord has provided more than enough, no matter where I go. Oh, oh, oh. Victory is my name. Everybody sing. The Lord is my shepherd, amen. The Lord has provided more than enough, no matter where I go. Oh, oh, victory, victory is my name. My praise is strong, joy overflow, more than a song. I'll celebrate in the midst of my enemies. I'll praise, yeah. I'll praise, I'll praise. I am an addict. I gotta put on my dancing shoes. I'll be the last one standing. I'll be the last one standing. The Lord is a tower, a shield for me. With all of the power I'll ever need, no matter where I go. Oh, oh, oh. Victory is my name. Come on, declare. The Lord is a tower, a shield. Kau perisai dalam hidup kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu tinggal di dalam kami. Say, victory is my name. Come on. My praise is strong, joy overflow, more than a song. I'll celebrate in the midst of my enemies. I'll praise, amen. In the midst of my enemies, I'll praise, I'll praise. I'm gonna put on my dancing shoes. There's no way I'll be the last one standing. Come on, declare. My name, victory is my name. Say, my name, victory. My name, blessing is my name. My name, victory. Goodness and mercy follows me. All my days, all my days. Goodness and mercy follows me. All my days.
follows me all my days. I'm ahead on the left and the right. Hey. In the midst of my enemies, I praise. Yes, Lord. In the midst of my enemies, I praise, I praise. I'm gonna put on my dancing shoes. Kami menari bagimu Tuhan, I'll be the last one standing. I'm gonna put on my dancing shoes. There's no way that I can lose. I'll be the last one standing. Amen. My praise is strong. My praise is strong. Hey. Sukacitamu mengalir. In the midst of my enemies, I praise. In the midst of my enemies, I praise, I praise. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian, katakan amin. Kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya menebus. Kalahkan laut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan. Come on, shout it out. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Let's go.
terima kemenangan darimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau, Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari jemaat saja katakan, nyatakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Senangkan
Mari kita angkat tangan kita sama di hadapan Tuhan yang baik. Bapak, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh ibadah. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami mengucap syukur buat sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Apapun yang kami lalui sepanjang minggu ini, kami percaya setiap doa, pujian, penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka. Sekarang izinkan kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita langsung buka firman Tuhan. Buka dengan saya Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Satu ayat kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Roma. Kala itu kondisi mereka sedang dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya, ditekan dan mengalami banyak himpitan. Dan mereka berkata demikian sama Rasul Paulus. Kok ikut Tuhan Yesus tidak seindah yang kami bayangkan ya? Kok ternyata ikut jalannya Tuhan seperti ini ya? Pastor Paulus, kok waktu awal kami berpikir ketika kami terima Yesus, kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, kami akan mengalami banyak hal yang indah dan luar biasa. Tapi ternyata ini yang kami alami. Dan Paulus memberikan satu kekuatan dan penghiburan kepada jemaat di kota Roma. Lewat satu ayat ini ada 3 hal. Yaitu dikatakan tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Mari kita lihat satu persatu Pak, Bu, Saudara. Yang pertama adalah dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pak, Bu, Saudara, kalau hari-hari ini mungkin kondisi kita sama seperti jemaat di kota Roma. Kita sedang mengalami banyak himpitan, tekanan, banyak hal yang tidak nyaman dalam hidup ini. Mari kita lihat yang pertama dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat berkata demikian. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata sukacita di sini di Roma 12 ayat 12 dengan Filipi ayat 4 dan 4 ini ditulis satu kata dalam bahasa Inggris yaitu kata joy. Pak, Bu, Saudara, apa perbedaannya kata joy ini dengan istilah di luar sana yang seringkali orang bilang begini nih. Bro, sis, kalau hidup mah dibawa happy. Hidup mah jangan dibawa susah. Buat kita mah hidup mah yang penting happy. Apa bedanya happy dengan joy ini? Buat saya sederhana Pak, Bu, Saudara. Happy itu karena kondisi dari luar. Happy banget nih, mendadak dapat door prize iPhone 16. Happy banget. Happy banget suaminya tiba-tiba bisa berkata, Mam abis ini mau ke toko diamond, mau beli yang kayak gimana, berapa ke, siap pokoknya. Siap ibu bos. Happy banget mendadak bos kasih bonus, udah bonus tahunan, bonus akhir tahun, tiba-tiba dikasih bonus ekstra cuti dan lain sebagainya. Happy karena ada faktor dari luar. Sebaliknya, joy itu karena yang di dalam sini. Di luar mungkin kondisi tidak berubah, tapi Pak, Bu, Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tekanan, himpitan, rasanya tertekan banget dalam hidup ini? Ketika saudara masuk ibadah, ngalami hadirat Tuhan, dan di sini ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa berkata, yuk bisa yuk lewatin semuanya ini, Mas pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Aku tahu Tuhan yang memegang tangan kananku dan memberikan kemenangan buatku. Keadaannya nggak berubah, tapi di sini ya berubah. Itulah joy. Satu kali ada seorang dosen yang sekaligus hamba Tuhan sedang memberikan mata kuliah kepada mahasiswanya dan dia sedang membahas Filipi 4 ayat 4 ini. Dia sedang membahas kata joy ini. Dan dia memberikan satu eksperimen yang cukup menarik. Diambil sebuah balon, diisi dengan gas helium,
lalu dinyalakan sebuah korek, didekatkan balon yang berisi gas itu kepada korek yang menyala. Belum sampai pusat panas, baru mendekati korek yang menyala itu, langsung balon itu meletus. Diambil lagi balon yang sama, kalau perlu dari merek yang sama, bahkan warna yang sama, tapi kali itu diisi dengan air. Dan balon yang penuh berisi air tersebut didekatkan dengan korek yang menyala. Dan kali ini tepat di atas pusat panas, sekian detik baru balon itu pecah. Dan dosen yang sekaligus hamba Tuhan ini bertanya kepada mahasiswa-mahasiswinya, apa yang membedakan dari kedua balon tersebut? Dan dengan kompak, seluruh mahasiswa yang menjawab, yang membedakan adalah isi di dalamnya. Setuju ya Pak, Bu, Saudara? Dan Pak, Bu, Saudara, itulah juga perbedaan antara hidup kita. Kalau kita biarkan kosong, hati ini bejana hidup kita. Kalau kita biarkan kosong, kita isi dengan falsafah dunia. Kita biarkan dengan daya tarik dan jebakan setan. Maka ketika Tuhan izinkan ada panas dalam hidup ini, bejana hidup kita akan dengan mudahnya pecah. Tapi sebaliknya, kalau kita isi bejana hidup kita dengan air yang melambangkan firman Tuhan, yang melambangkan hadirat Tuhan, yang melambangkan janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika Tuhan izinkan ada panas dalam kehidupan kita, bejana hati ini, bejana hidup ini gak mudah pecah. Sore ini pilihan di tangan setiap kita, Pak, Bu, Saudara, dan bahkan saya. Apakah kita membiarkan kondisi di luar mempengaruhi dalam kita? Atau sebaliknya, dari dalam sini itu akan merubah kondisi di luar kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ayat ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersukacita karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus gak pernah sia-sia. Yang kedua, dikatakan bersabarlah dalam kesesakan. Pak, Bu, Saudara, buat saya dua kata ini udah PR banget nih. Yang pertama kata sabar. Buat kita orang Jakarta khususnya, kata sabar itu udah PR banget. Kalau Senin pagi mau menuju ke kantor, mau mulai aktivitas, itu lalu lintas membuat kita seringkali tangan ini gak pernah lepas dari namanya klakson. Seringkali kesabaran kita bisa setipis dari tisu. Bahkan bisa lebih tipis dari itu. Seringkali kata sabar itu udah PR banget. Coba di sini yang datang sama pasangannya, coba senggol dan berkata, "Pak, jadi orang itu sabar. Ma, jadi orang itu sabar. Sabar, Pak. Sabar, Bu. Sabar, Bro. Sabar, Sis. Sabar." Berapa banyak di sini? Bener banget tuh. Laki gua mah, apalagi istri gua, sumbunya sependek. Seringkali kata sabar itu jadi PR. Apa berkatnya orang yang sabar? Yesaya 40:31 berkata demikian. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40:31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah merajawaling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dalam terjemahan dalam Alkitab bahasa Yunani, dikatakan ada satu kata yang hilang di situ. Tetapi orang-orang yang sabar menantikan sampai Tuhan menjawab. Dikatakan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Waktu kita jadi orang yang sabar menantikan sampai Tuhan jawab doa kita. Sampai Tuhan selesaikan semua pergumulan kita. Sampai Tuhan melawat kita. Itu butuh satu kata, Pak, Bu, Saudara. Yaitu kata sabar. Dan kata sabar menantikan itu digambarkan seperti orang sedang melilitkan sesuatu. Hari ini Tuhan belum jawab, gak apa-apa. Minggu depan saya doa lagi. Bulan depan belum jawab, gak apa-apa. Bulan depan saya doa lagi, saya datang lagi sama Tuhan. Tahun ini belum dijawab, gak apa-apa. Tahun depan saya doa lagi, datang lagi sama Tuhan. Orang yang sabar makin lama dililitkan sama kekuatan dia, hati dia, hidup dia, iman dia. Semakin melilit sama Tuhan, semakin nempel sama Tuhan, semakin bersandar sama Tuhan. Dia sabar, dia tahu ini belum waktunya, ini
tunggu momentum dari Tuhan. Berkata, iya ini waktunya. Dan dia sabar menantikan. Apa akibatnya waktu dia semakin melilitkan hatinya, hidupnya, komitmennya, semakin dekat dengan Tuhan. Maka dari itu ayat ini berkata, mereka akan seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah sabar menantikan, sudah dililit berapa kali. Dan makanya Alkitab berani berjanji, Nabi Yesaya berkata, kalau mereka lari, tidak mudah menjadi lesu. Berjalan, tidak mudah menjadi lelah. So, Pak, Bu, Saudara, mari setiap kita hari-hari ini, kalau Tuhan belum jawab doa kita, rasanya kita udah doa sekian lama, tapi surga seakan-akan membisu. Saya mau berkata, yuk sabar. Lilitkan diri kita, lilitkan hati kita, iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka Pak, Bu, Saudara, kita yang akan terima berkatnya dalam kehidupan ini. Sabar. Tapi ayat ini gak berhenti di kata sabar. Tadi saya bilang ada dua kata yang menjadi PR. Dikatakan sabar dalam kesesakan. Kalau Bapak Ibu Saudara menetap saya dan berkata, Pak, kalau Tuhan bilang sabar dalam kelimpahan, sabar dalam kekayaan, sabar dalam sukacita yang berlimpah, mungkin masih bisa tuh. Tapi ini gak enak banget nih, sabar dalam kesesakan. Kata kesesakan di sini dalam terjemahan lain dipakai kata yaitu tidak nyaman, sakit, dan hal-hal yang sangat tidak mengenakan dalam hidup ini. Dan lewati semuanya itu kalau Tuhan izinkan, ada satu kata kunci yaitu kata sabar lewatin semuanya itu. Kita mungkin berpikir, kok Tuhan izinkan sih saya harus ngalamin kesesakan, sesuatu yang sangat gak nyaman, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat saya gak enak rasanya jalanin semuanya ini. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan gak angkat aja? Saya dapatkan jawabannya lewat satu artikel menarik. Tahun 2004 ada seorang anak usia 5 tahun, anak wanita namanya Eslyn Blocker. Tahun 2004 dan satu pagi Eslyn yang usia 5 tahun sedang breakfast, sedang makan pagi bersama dengan keluarganya. Maminya sedang sibuk mempersiapkan breakfast. Papanya lagi baca koran sambil nyeruput kopi. Kakaknya Eslyn sedang sibuk mempersiapkan untuk pelajaran ke sekolah. Apa yang dilakukan Eslyn anak usia 5 tahun? Tanpa sepengetahuan keluarganya, di meja makan pagi tersebut dia jalan ke meja dapur. Dia ambil pisau pemotong daging dan dia tusuk tangannya. Darah muncrat begitu rupa dan acara makan pagi itu berubah menjadi kepanikan. Dan satu keluarga bawa Eslyn ke rumah sakit, masuk ke emergency ER, ke UGD. Dan ketika sampai di sana dalam kepanikan mereka bilang, tolong anak saya ini darah muncrat, pisaunya masih nempel dan lain sebagainya. Langsung ditangani, tapi ada satu dokter spesialis di sana. Dan waktu dia melihat Eslyn dan dia coba ajak ngobrol anak ini dan dia kembali kepada orang tuanya dan dokter ini minta izin kepada orang tuanya. Dokter ini berkata, bolehkah saya merasakan ada suspek kepada anak ibu Eslyn. Bolehkah kami melakukan serangkaian tes kepada Eslyn? Dan orang tuanya mengizinkan, singkat cerita dilakukan serangkaian tes dan keluar hasilnya. Tahun 2004 Eslyn ini dideteksi menderita satu penyakit langka yang dikenal dengan istilah CIPA. Congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Terjemahan bahasa awamnya, anak ini sakit yaitu tidak bisa ngerasain sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara natap saya dan berkata, nah yang kayak gitu tuh saya perlu. Gak perlu ngerasain sakit, sakit badan, sakit kantong, apalagi sakit hati. Gak perlu banget. Tapi dengar dulu cerita ini. 2004 dan kala itu belum ada obatnya. Dokternya berkata demikian sama orang tuanya. Belum ada obatnya Pak, Bu, Saudara. Jadi tolong karena anaknya masih usia 5 tahun. Punya extra attention, extra effort agar anak ini tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan dirinya. Seperti tadi ambil pisau dan tiba-tiba tusuk. Dan maminya kasih tahu kepada guru di sekolahnya. Kepada miss di kelasnya. Miss tolong anak saya ini Eslyn punya sakit langka. Sakitnya ini. Jadi tolong ya miss punya extra attention, extra effort kepada anak saya Eslyn. Sebagai guru yang baik, miss yang baik ngomong sama
di kelas Eslin. Tolong ya anak-anak, kita jagain teman kita ya. Eslin ini punya sakit. Jadi Miss minta tolong dijagain ya Eslinnya. Jangan bandel-bandel ya sama Eslin. Saudara tetap aja dalam satu kelas ada anak yang bandel begitu. Begitu ada satu anak yang terkenal bandel, begitu dengar Eslin punya penyakit itu, langsung nyamperin Eslin dan berkata, bener lu gak bisa ngerasain sakit lu. Ya katanya sih gitu, gua tes ya, lu jangan ngadu ya, jangan nangis ya. Ya coba aja, ngapain? Diambil cutter, ditusuk ke Eslin. Darah muncrat begitu rupa dan dilarikan ke rumah sakit. Eslinnya gimana? Eslinnya ketawa-ketawa. Satu kali mereka sedang acara outdoor di sekolah itu. Jadi ada outdoor activity. Dan Eslinnya main manjat-manjatan. Nyampe di atas ada anak senior yang memang sangat terkenal bandel. Begitu sampai di atas Eslinnya, anaknya lihat, lu yang namanya Eslin. Katanya lu yang terkenal, dicubit udah, ditusuk udah, gak ngerasain sakit, ketawa-tawa. Gua coba ya, gua dorong lu dari atas ya. Lu jangan nangis, lu jangan ngadu ya. Ya coba aja. Didorong dari ketinggian sekian meter jatuh sampai tulang dengkulnya udah ngelesak keluar. Kita yang dengar udah kebayang sakitnya kayak apa. Eslinnya gimana? Eslinnya ketawa-ketawa. Hari ini Eslinnya masih ada, kalau Bapak Ibu Saudara ketik nama itu akan keluar semuanya. Dan yang menarik adalah di artikel tersebut dokternya nulis gini. Tuhan mendesain atau menciptakan keberadaan rasa sakit dengan sebuah alasan. Dia mendesain tubuh kita demikian rupa, ketika ada sesuatu benda asing yang masuk dalam tubuh kita, maka ada sensor di tubuh kita, yaitu dengan manifestasi rasa sakit. Untuk kita mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dan harus segera ditangani atau diobati. Pak, Bu, Saudara, kalau kita rasa tiba-tiba enak badan nih. Coba periksa suhunya. Duh, udah seminggu nih. Coba cek darah. Duh, kok melilit ya perut ya. Duh, salah makan kali ya tuh, gimana ya. Ternyata Tuhan memberikan sensor dalam tubuh kita dengan rasa tidak nyaman, dengan rasa sesak, dengan rasa sakit, dengan sebuah tujuan. Agar kita tahu ada yang salah, ada yang gak beres, ada benda asing yang masuk dan itu harus dikeluarkan, ditangani atau diobati. Ternyata hal yang sama Pak, Bu, Saudara dalam kerohanian, dalam pengiringan kita kepada Yesus kita. Ketika dalam hidup ini kita banyak alami benturan. Bentur sana, bentur sini, gak nyaman begini, gak nyaman begitu. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat. Datang kepada Tuhan kita dan berkata, Tuhan, yuk MRI hatiku. Periksa nadi kehidupanku. Apa yang salah Tuhan? Kasih tahu, aku ingin sembuh. Aku ingin kembali bisa lari dengan Engkau. Aku bisa mau mati-matian gila-gilaan sama Engkau sampai garis yang terakhir. Buat aku sehat kembali secara jasmani, rohani. Buat aku mau ya Tuhan selaras dengan Engkau. Ternyata Pak, Bu, Saudara, Tuhan memberikan sebuah rasa sesak tidak nyaman dengan sebuah tujuan. Dan seringkali di ayat ini diberikan kata kuncinya. Lewati semuanya itu salah satu kata kuncinya adalah sabar. Sabar. Pak, Bu, Saudara, saya sekali lagi berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara. Kalau hari ini Tuhan belum jawab, ayo lilitkan diri kita, dekatkan diri kita, sabar. Sampai Tuhan menjawab. Gak nyaman? Pasti gak nyaman. Karena ayat ini berkata sabar dalam kesesakan. Yang terakhir dikatakan bertekunlah di dalam doa. Ingat tadi, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan yang terakhir bertekunlah di dalam doa. Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Daniel pasal 11 ayat 31-32. Daniel 11:31 berkata demikian. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu.
menghapuskan korban sehari-hari, garis bawahi kata itu, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nabi Daniel dapat satu penglihatan. Dan dia lihat, dikatakan tentaranya ini tentara dari dunia kegelapan. Dikatakan tentara dunia kegelapan akan muncul. Dan mereka akan menajiskan tempat kudus. Dan dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Dan kenapa tentara ini muncul dan langsung punya satu tujuan, yaitu menghapuskan korban sehari-hari. Ternyata Pak Bu Saudara, ketika zaman Daniel, ketika namanya tempat kudus, itu adalah bait Tuhan. Dan ketika tentara musuh masuk, namanya korban sehari-hari, yaitu namanya doa, pujian, dan penyembahan. Dan musuh tahu itu hal yang sangat penting. Maka dari itu dikatakan tujuan mereka muncul, yaitu menghapuskan korban sehari-hari. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang begini. Setan akan coba untuk mengambil, untuk menghapuskan korban sehari-hari kita sama Tuhan. Apa korban sehari-hari kita? Itu namanya doa, pujian, dan penyembahan. DNA gereja ini adalah doa, pujian, penyembahan. Pak, Bu, Saudara, saya mau berkata kita sudah ada di rel yang tepat. Gembala sidang, gembala kita selalu menekankan dalam tanda kutip rewel. Akan menekankan pentingnya doa, pujian, penyembahan. Kenapa? Karena inilah DNA. Apa itu DNA? Adalah salah satu value dari gereja ini. Apa itu value? Value artinya ada sesuatu yang sangat penting di situ. Dan saya mau bilang begini, tentara kerajaan gelap itu muncul untuk menghapuskan atau merebut dari korban sehari-hari itu. Kenapa? Karena itu penting. Pertanyaannya, kalau kerajaan kegelapan, kerajaan musuh itu tahu itu penting, bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa doa, pujian, penyembahan itu penting, sangat berharga, sangat bernilai? Saya kasih contoh. Satu kali di kota San Antonio, Texas, ada seorang mami bersama dengan kakak perempuannya dan bawa anaknya yang bayi usia 11 bulan. Mereka di bulan September, awal September, jadi masih summer, musim panas. Mereka mau pergi ke satu daerah dan daerah itu cukup sepi. Sampai di sana mereka mau ke keluarganya kalau saya tidak salah. Nyampe di situ, entah bagaimana ceritanya, anak 11 bulan ini kejebak di mobil itu. Jadi itu kunci mobil masih di dalam, tapi kondisi mobil sudah kekunci semua. Mami dan kakak perempuannya begitu panik karena itu area yang sangat sepi. Mereka coba teriak minta tolong dan lain sebagainya dan nggak ada yang keluar. Mereka coba pakai penggaris, pakai ranting, coba dibuka dan nggak bisa. Mereka coba ambil batu tapi mungkin karena wanita dan nggak bisa pecahin. Sekian nggak sampai 5 menit mereka lihat bayinya mulai nangis, mulai berubah warna karena bayangkan itu tengah hari, suhu dikatakan mencapai 38-39, kaca mobil semua dalam kondisi rapat tertutup. Dan betapa paniknya mereka waktu melihat bayinya mulai nangis dan mulai lemes. Pertolongan terjadi, ada mobil derek lewat. Mobil derek lewat dikemudikan oleh seorang yang namanya Fred Ariola. Dan langsung maminya menghadang mobil derek itu dan menyampaikan anak saya kejebak dalam mobil, tolong katanya. Fred lihat itu, dia lihat betapa paniknya si mami dengan kakak perempuannya. Frednya yang pengemudi atau petugas dari mobil derek ini dengan santainya balik ke mobil dereknya, ambil palu dan pecahkan itu kaca mobil. Singkat cerita bayinya diambil dan selamat. Semua orang berpikir Fred Ariola akan dapat ucapan terima kasih dari sang ibu. Sudah tahu? Yang didapat bukan ucapan terima kasih. Yang didapat adalah caci maki dan tuntutan. Kenapa? Fred Ariola dituntut. Kenapa lu pecahin kaca mobil gua? Dan Fred memberikan sanggahannya di pengadilan. Dia bilang begini. Saya bertanya kepada sang ibu. Jadi apa yang penting buat sang ibu? Nyawa dari bayinya atau jendela mobilnya yang pecah? Pertanyaan yang sama buat kita tentang doa, pujian, penyembahan.
Kalau kerajaan musuh mau mencoba menghapuskan itu, karena dia tahu itu penting, bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu doa, pujian, penyembahan itu penting dan berharga? Dan itu menjadi value dari gereja ini. Tosumi Fujimoto, maafkan kalau saya salah melafalkannya, Tosumi Fujimoto, menjadi viral karena orang Jepang supir bus ini viral karena punya hobi yang berbeda. Media kalau punya fotonya, apa hobinya? Hobinya dia jalan-jalan, Pak Bu Saudara. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, apa yang salah dengan orang hobi traveling jalan-jalan? Gak ada yang salah. Tapi Tosumi Fujimoto ini viral karena dia hobi jalan-jalan kemana? Ke daerah perang. Dia hobi ke Libya, kalau media bisa tampil, ke Libya, ke Afghanistan, ke Syria, ke Yaman. Dia hobi ke sana. Dan ngapain dia di situ? Foto-foto. Jadi dia pergi ke daerah perang, ke daerah konflik, tapi dia tahu dia sebagai turis. Dia nggak bawa senjata perang, tapi ngapain? Dia bawa tongsis. Dia bawa kamera yang DSLR yang terbaik. Ngapain? Foto-foto. Satu kali reporter AFP mewawancarai dia. Kamu gak takut kena tembak? Dan Fujimoto bilang begini, kenapa mesti takut? Saya kan turis, saya gak mungkin ditembak. Kamu reporter, dia tentara, pasti ditembak. Saya turis, gak mungkin saya ditembak. Diselidiki lebih lanjut, keluar. Diselidiki lebih lanjut, ternyata ini orang stres. Jadi apa yang terjadi, Pak Bu Saudara? Dia berpikir kalau pergi ke daerah perang itu jalan-jalan buat dia. Bayangkan Pak Bu Saudara, ini pergi ke Afghanistan, mungkin sekarang daerah yang sedang konflik di Timur Tengah sana. Ngapain? Dia tidak bawa perlengkapan senjata perang, tapi yang dibawa pakaian pantai, sunblock, sendal di pantai, itu yang dia bawa. Kenapa? Buat dia berpikir, aku ini turis. Dan AFP wartawannya bilang begini, turis kok di medan perang. Dan Pak Bu Saudara, ini satu pertanyaan yang bagus buat kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap hari dalam hidup kita ada di medan perang. Kita ada di medan perang. Dan belajar dari kesalahan orang Jepang ini, Fujimoto ini. Jangan kita berpikir, saya turis. Saya akan baik-baik saja. No. Ternyata kita ada di medan peperangan. Setiap hari adalah peperangan. Dimulai dari medan pikiran kita. Dimulai dari pilihan kita. Saya mau bangun saat teduh. Saya mau berikan korban sehari-hari saya mau bersuka cita dalam pengharapan, saya mau sabar lewatin semuanya ini, saya mau tetap berdoa, atau sebaliknya. Seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody, dia berkata demikian, saya baru menyadari ketika saya melayani Tuhan, dan ternyata ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bukan cuma sebagai murid dan calon mempelai Kristus, tapi saya adalah tentaranya Tuhan Yesus. Dikutip ayat di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Saya boleh minta pemain keyboard Mas Ade dampingin saya. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga bilang begini. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang apa Pak Bu Saudara? Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saya mau bilang gini Pak Bu Saudara, saya tutup. Ternyata ketika kita ikut Yesus, otomatis kita adalah seorang tentara. Dan setiap hari kehidupan kita itulah medan peperangan kita. Belajar dari kesalahan Fujimoto tadi, kita bukan turis, kita tentaranya Tuhan. Dan salah satu senjatanya adalah kekuatan di dalam doa. Ayat ini berkata, bertekunlah di dalam doa. Berdoa itu bukan untuk kasih tahu Tuhan. Tuhan, saya punya masalah yang besar Tuhan. Banyak banget Tuhan masalahnya.
Berdoa itu bukan untuk kasih tahu Tuhan. Berdoa itu untuk melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap masalahmu. Libatkan Tuhan dalam sukacitamu. Libatkan Tuhan dalam kelimpahanmu. Libatkan Tuhan dalam air matamu. Itulah berdoa. Berdoa artinya senantiasa bergantung sama Tuhan. Berdoa artinya bercakap-cakap sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata saudara mengasihi pasanganmu, salah satu kuncinya adalah saudara akan ngobrol sama dia. Kalau saya seringkali pelayanan keluar, begitu pulang, istri saya nanya, gimana tadi ibadah? Saya cerita apa yang saya alami di ibadah. Lewat apa? Ngobrol. Saya kasih tahu, aduh tadi lawatan Tuhan dahsyat sayang. Aduh tadi saya ketemu jemaat yang begini sayang. Saya kasih tahu. Sukacitanya, ada bagian capek dan gak enaknya saya kasih tahu. Sama Tuhan. Tuhan, hidup gua gini amat ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikanmu. Paling gak aku masih punya nafas kehidupan. Paling gak aku bangun, aku ada di rumah. Terlepas rumahnya ukuran 50 meter atau 500 meter. Terlepas dari statusnya hak milik ataupun kontrak. Tapi paling enggak, aku di rumah. Bukan di rumah sakit. Atau bahkan maaf, bukan di rumah duka. Makasih buat berkat-Mu. Hari ini aku masih bisa ibadah. Ngobrol. Yang kedua, berdoa artinya melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang sedang kita alami. Baik itu kelimpahan maupun air mata. Saya tutup dengan ini. Satu kali saya melayani di kota Kupang. Selesai ibadah, ada seorang ibu masih cukup usianya relatif muda menurut saya. Menghampiri saya minta didoakan dan mengucapkan terima kasih. Saya mendoakan, sudah. Pak Gembala di sebelah saya. Pak Gembalanya bilang, nanti saya cerita. Ibu itu awalnya bukan jemaat gereja kami. Nanti waktu makan siang saya cerita. Baik. Itu ibadah pertama, lanjut ibadah kedua, ibadah ketiga, kami break makan siang. Ketika sambil nunggu makanan, Pak Gembala ingat cerita, masih utang cerita. Dan dia cerita. Ibu itu maaf, dari kaum marginal. Dia single parents, punya satu anak laki-laki, usianya kala itu 2 tahun lebih, menjelang 3. Dan pekerjaan ibu ini adalah jalan dari bengkel satu ke bengkel lain, jalan dari restoran satu ke rumah makan yang lain, ngapain? Adakah botol oli bekas, adakah kardus bekas, botol minuman bekas yang bisa saya bawa? Itu pekerjaannya. Satu kali anaknya sakit, demam. Dan istilah saya dibelikan obat warung. Demamnya turun, tapi beberapa hari naik lagi, bahkan diikuti dengan gejala klinis lainnya. Karena ibu ini dari marginal, pekerjaannya seperti itu, dia cuma punya kartu Kemenkes. Jadi dibawa ke puskesmas, dirujuk ke RSUD, diberikan obat, ditangani, tapi sudah hampir 2 minggu, gejala yang naik turun, bahkan terakhir semakin memburuk. Satu pagi, ibu ini sedang saat teduh, berdoa sama Tuhan. Ingat, bertekun di dalam doa. Ibu ini sedang berdoa saat teduh. Dan tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Apa penglihatannya? Penglihatannya adalah rumah sakit swasta yang terbaik dan terbesar di kota Kupang. Rumah sakit swasta. Waktu Tuhan kasih lihat itu, di hati bilang begini, bawa anakmu, nanti aku berperkara. Tuhan kasih penglihatan, di hati bicara, pikiran mulai mikir, bayar pakai apa? Tapi dalam ketaatan, yang menurut saya juga dalam keputusasaan, karena sudah sekian minggu anaknya tidak kunjung sembuh, dia bawa. Dia naik angkot, turun di depan pintu gerbang, dia masuk, dia berhenti sekian detik, dia doa, dia bilang begini, Tuhan Yesus, kalau memang ini daripadamu, bela hambamu ini. Jangan aku dipermalukan. Jangan aku dicegat satpam dan diusir. Karena dari penampilannya sudah ketahuan. Singkat cerita dia masuk ke lobi utama. Ketemu resepsionis. Dan dia berkata, maaf anak saya sakit. Ditanya, sakit apa? Dijelaskan semuanya. Terus dia melanjutkan, dia bertanya, bisakah kami berobat di sini? Oh tentu bisa. Mau ke dokter mana? Dokter anak, internis, spesialis atau dokter apa? Lalu dia keluarkan kartu Kemenkesnya dan dia bertanya, maaf, apakah rumah sakit ini menerima pasien kartu Kemenkes ini? Oh, kami terima. Begitu dia dengar kata kami terima,
Itu buat dia udah seperti air sejuk yang mengalir. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tapi dilanjutkan oleh responnya, bukan di sini Bu, bukan di gedung utama ini, tapi di belakang, di gedung lama sana. Jadi ibu keluar sana, jalan jauh ke gedung lama sana. Di sana ada gedung yang lain, di situ Bu areanya. Oh baik. Jadi dia gendong anaknya yang usia 2 tahun dalam kondisi sakit, dia bawa ke sana. Ketemu dengan resepsionis yang lain, sekali lagi dia utarakan apa niatnya, sekali lagi ditanya sakit apa, surat rujukan semuanya dia siapkan, dia ikuti semua prosedurnya dan akhirnya susternya berkata demikian, oke, tulis aja namanya, nanti kalau sudah waktunya dipanggil. Baik, dia tulis dan dia tunggu. Saya boleh minta undang semua singers dampingin saya. Apa yang terjadi? Pak, Bu, Saudara, ini cerita dari gembalanya. Gembala dapat dari ibu itu. Jadi sambil nunggu dokter, sambil nunggu namanya dipanggil. Mungkin karena kondisinya seperti itu, pagi belum sempat sarapan. Anaknya mungkin mulai berkata, "Ma, lapar." Sabar ya Dek ya, sabar. Gak berapa lama anaknya mulai berkata, "Ma, sakit ma, panas ma, dingin ma, sakit ma, sakit." Dan apa yang terjadi? Ibu ini karena keadaan, dia cuman gendong anaknya, dia taruh di sini, dan dia mulai berkata demikian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan setia. Saya bayangkan kala itu sambil berlinang air mata, sambil anaknya, "Sakit ma, sabar ya Dek ya, sabar." Dia cuma muji nyembah Tuhan. Di waktu yang bersamaan di sisi gedung yang lain, direktur rumah sakit yang sekaligus hamba Tuhan itu lagi siap-siap. Dia lagi pakai jas dokternya, dia lagi buka tabletnya, dia lagi lihat schedule hari itu. Roh Kudus intervensi, Roh Kudus ngomong sama dia. Pagi ini visitasi pertama kamu ke sana. Visitasi pertama kamu ke sana, ke gedung sana. Baik Tuhan. Dia keluar, dia ngomong sama suster kepala sama PA-nya. Saya mau ke sana visitasi pertama. Dokter punya kupang 1 loh ini dan lain sebagainya. Dokter punya VIP loh ini. Saya punya VIP di atas segala VIP. Saya mau ke sana. Dokter ini ke sana. Begitu masuk lobi, yang dilihat ibu tadi. Sambil gendong anaknya sambil muji nyembah Tuhan. Dihampiri ditanya, "Sakit apa Bu?" "Bukan saya Dok, karena dia pakai jubah dokter. Anak saya." "Kenapa anaknya?" Dijelaskan sekali lagi semuanya kronologis dan gejala klinisnya. Dokternya tanya, "Sudah berobat, sudah tulis nama, tapi sudah hampir 3 jam kami menunggu dan belum dipanggil." Dokternya bilang gini, "Ikut saya." Dibawa ke gedung utama, dilakukan serangkaian pemeriksaan. Singkat cerita dirawat sampai sembuh, diberikan semua yang terbaik. Dan semuanya surga yang bayar. Saya tutup, saya mau bilang begini. Apa yang ibu ini lakukan? Ibu ini cuma lakukan 3 hal ini. Dia bersuka cita dalam pengharapan. Dia bersuka cita bukan karena dapat berkat besar Pak, Bu, Saudara. Dia bersuka cita dalam pengharapan, aku tahu kalau Tuhan yang suruh, Tuhan genapi. Kalau Tuhan udah janji, Tuhan gak akan ingkar janji. Yang kedua, dia sabar dalam kesesakan. Bisa gak Pak, Bu, Saudara? "Suster, 3 jam nih, gak lihat anak saya gemeteran. Anak saya ini udah sakit begini. 3 jam suster saya nanti." Bisa gak? Sangat bisa. Tapi dia gak lakukan itu. Dia sabar dalam kesesakan. Dan yang terakhir dia lakukan apa? Dia bertekun di dalam doa. Dia tahu dia menangkan alam roh. Dia tidak berhenti. Dia terus gedor pintu surga. Sampai Allah melangkah turun dari surga. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang gini. Prosedur bisa dibuat manusia. Tapi kalau surga mau intervensi, semuanya itu bisa ditabrak sama surga. Dan Tuhan sanggup memulihkan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Segala perkara aku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Come on God. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Makin sungguh katakan. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia. Kau penolong yang sejati Tuhan. Tetap percaya. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong. We keep on believing. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Amin. Tetap percaya. Tuhan setia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengerjakan sesuatu hal yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan Firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur buat Firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu untuk Pastor Yusuf di tempat ini buat bagi setiap kami. Biar setiap Firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Tuhan pakai arahkan setiap persembahan ini untuk keselamatan jiwa-jiwa dan untuk penjangkauan bagi orang-orang di luar sana yang memerlukan uluran tangan setiap kami gereja Tuhan di tempat ini. Kami memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Spirit of God, fall fresh on us. We need Your presence. Your kingdom come, Your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need Your presence. Your kingdom come. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi yang otentik sama Engkau Tuhan. Kami boleh dikuatkan, dimerdekakan, dilepaskan. Kami boleh mengalami kasih yang mula-mula kembali sama Engkau Tuhan. Bahkan kami dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar Tuhan sepulang dari tempat Tuhan, kami kembali ke keluarga kami, kembali ke marketplace, kembali ke lingkungan sosial, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami janji Tuhan, biar hidup kami Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kami gak lagi fokus sama masalah kami, tapi kami fokus sama tujuan hidup kami sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ko Yusuf. Berkati Cilenda, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Biar dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan, pekerjaan usaha, bahkan pelayanan mereka Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, jauhkan dari mara bahaya malapetaka. Terima kasih Bapa. Juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah boleh hadir pada sore hari ini. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang sedang dibutuhkan. Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang sedang dialami.
Tapi kami berdoa Tuhan bersepakat. Kami taruh iman kami di pada Engkau Tuhan. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Biar Tuhan hidup kami Tuhan terus mau setia, mau bersabar dan bertekun dalam doa. Tuhan izinkanlah anak-anak-Mu Tuhan terus mengalami peningkatan iman dalam Engkau Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan usahanya, studi anak-anaknya Tuhan. Berkati masa depan anak-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan kembali menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, gembala sedang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutur Harjo, beserta Ibu Hermin. Gembala kami di Science City Emporium untuk Pastor Billy, Ibu Milka, Brian dan Janice. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, biar hari-hari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam apapun tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Kami sungguh percaya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Engkau bawa hamba-hamba-Mu Tuhan, menyebarkan api Pentakosta ketiga, sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. Jaga lindungi Tuhan. Kami berkatakan Mazmur 91 tapi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan. Apapun bagian kami Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biar Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi kami boleh melayani Engkau Tuhan. Biar juga kami kembali ke tengah keluarga, marketplace kami, lingkungan sosial kami juga terus menjadi berkat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa kami, kota kami. Kiraba syandara laba shikira laba ya shikira laba. Kami katakan shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku. Bangkitlah generasiku. Kami berkatakan Tuhan, biar hari-hari Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Bangkit para penuai-penuai. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit umat Tuhan. Bangkitlah para penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari Tuhan, hari terakhir. Di mana kami akan melihat pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir zaman ini Tuhan. Terjadi atas Indonesia. Terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, berkati Tuhan setiap pulau-pulau, desa-desa, kota-kotanya, para penduduknya, sumber daya alam yang ada. Kami berkata Indonesia adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu atas bangsa kami. Kami bersatu hati bersepakat Tuhan. Setiap roh narkoba, roh korupsi, roh LGBT, setiap roh terorisme, hypergrace, pengajar sesat, anjak keluar dari bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Sebagai ganti Tuhan kami lepaskan roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk kepemimpinan Presiden kami Pak Joko Widodo, untuk Wakil Kiai Haji Maruf Amin. Bahkan untuk transisi kepada pemerintahan yang baru, kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan para pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk berkat daripada Tuhan. Mari kita pulang dengan terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih, karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan yang permai dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Spirit of God.